Kehidupan kampus seringkali diidentikan dengan mahasiswa, akademisi, peneliti, dan pengabdi. Bagi mahasiswa baru, mengikuti kegiatan awal kampus dengan rasa lugu dan malu-malu. Di balik penampilannya yang rapi, dengan menyimpan harapan tinggi agar lulus tepat waktu. Mahasiswa bukan hanya sekedar pelajar. Gelar maha di depan kata siswa memiliki makna tanggung jawab yang besar. Menjadi sosok pemimpin masyarakat dengan kemampuan kritis, analitis, dan komunikatif. Menjadi mahasiswa yang sebenarnya adalah yang datang dengan sederhana membawa cita dan cinta. Bukan datang mencari jati diri, tapi menciptakan identitas diri yang penuh rasa toleransi. Bukan datang kuliah lalu pergi, tapi mewujudkan itu semua melalui organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Master of Ceremony, yang akan menemani kalian untuk selangkah lebih dekat mengenal Badan Eksekutif Mahasiswa, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, tahun 2021. Berbicara tentang kampus nih, bagaimana menurut Farin hakikat mahasiswa yang sebenarnya? Yang pasti gak datang kuliah lalu pulang dong, Jo. Hakikat mahasiswa yang sebenarnya yakni mampu membaca, menulis, berdiskusi, dan menunjukkan sebuah aksi. Dan Jo tahu, untuk mewujudkan itu semua dapat melalui sebuah organisasi. Wah, setuju banget nih sama Farin. Dan kebetulan juga di sini kita akan mengenalkan Badan Eksekutif tertinggi di Fakultas Ilmu Sosial. Yaps, bener banget nih Jo. Agar kita semakin mengenal Badan Eksekutif tertinggi di Fakultas Ilmu Sosial, yuk simak sampai akhir videonya. Doni Maulana merupakan mahasiswa sejarah angkatan 2018, kelahiran asal Malang. Ia merupakan sosok yang dibesarkan dan dididik dalam lingkungan keluarga sederhana dengan semangat mutu kebijaksanaan, menjadikan ia tumbuh sebagai pribadi yang solutif, inovatif, progresif, dan visioner, sehingga ia menjadi sosok pemimpin yakni Presiden BEM-FIS UM tahun 2021. Pangestu Gusti Putri, mahasiswi pendidikan IPS angkatan 2018, merupakan seorang perempuan yang dibesarkan dalam lingkungan yang optimis, sehingga ia tumbuh sebagai pribadi yang kreatif, jujur, dan kooperatif, mengantarkan ia menjadi sosok Wakil Presiden BEM-FIS UM 2021. BEM-FIS UM berperan sebagai lembaga eksekutif tertinggi di tingkat fakultas yang mengkoordinasikan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan mahasiswa di tingkat Fakultas Ilmu Sosial. BEM-FIS UM juga menjadi penghubung mahasiswa dengan dekanat Fakultas Ilmu Sosial, serta BEM-FIS UM juga menjadi wadah pengamalan tridharma perguruan tinggi melalui pengabdian masyarakat. BEM-FIS UM menjadi inisiator gerakan dan penebar kebermanfaatan dalam lingkungan kampus dan masyarakat. BEM-FIS UM juga menjadi peran sentral dalam peningkatan kualitas dan juga pembentukan atmosfer birokrasi kemahasiswaan di lingkungan fakultas. BEM-FIS UM pada tahun ini membawa satu misi, yakni merevitalisasi peran BEM-FIS UM sebagai badan yang progresif dan revolusioner dalam upaya mewujudkan tricita mahasiswa, yakni advokasi dan aksi, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat yang direalisasikan dalam 7 misi, yakni Sabta Karya Bakti. Misi yang pertama, membangun internal BEM-FIS UM yang profesional dan berintegritas. Kemudian yang kedua, memfasilitasi pengembangan minat dan bakat serta keilmuan yang kritis, inovatif, adaptif, dengan semangat kolaboratif. Misi yang ketiga, menjadi inisiator yang aktif guna terciptanya ruang advokasi yang berdaulat, akuntabel, dan mudah diakses. Dan misi yang keempat, menjadi garda terdepan dalam merespon dinamika sosial yang berlandaskan netralitas dan keberpihakan kepada rakyat. Kelima, menjadi motor penggerak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pengabdian. Keenam, meningkatkan produktivitas mahasiswa melalui peluang berwirausaha. Serta yang terakhir, menjalin sinergitas dengan para stakeholder baik di lingkungan maupun eksternal.
Memahami BEM-FIS UM lebih dalam, sebagai sebuah organisasi, BEM-FIS UM memiliki lambang organisasi yang terdiri atas perisai atau tameng bermakna sebagai bagian senjata yang melambangkan perjuangan, pertahanan, dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Warna ungu yang merupakan warna khas dari Fakultas Ilmu Sosial. Lebah yang beraktivitas seperti menghisap sari bunga bermakna terus belajar, membuat sarang yang berarti gotong royong, dan menghasilkan madu melambangkan untuk terus berkarya. Adapun dalam logo BEM-FIS, jumlah lebah yang dimaksud sebanyak 2 lebah melambangkan cara berpikir dialektis yang menurut Hegel adalah cara pemecahan masalah melalui 2 elemen, yaitu tesis atau pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen, dan antitesis atau pernyataan yang bertentangan yang nantinya dapat menemukan sintesis atau kesimpulan. Bintang berwarna merah memiliki makna keberanian, yaitu keberanian dalam mencapai tujuan Pancasila sebagai ideologi dasar negara Indonesia. Tulisan BEM-FIS UM menggunakan bentuk font sans serif yang memiliki kesan modern, dan dari keseluruhan dikelilingi oleh lingkaran putih dengan garis luar berwarna biru sebagai batas logo. Nah, selain lambang BEM-FIS UM, pada tahun ini BEM-FIS UM juga mengusung nama kabinet yakni Gerak Perubahan yang dilambangkan oleh kupu-kupu. Dengan itu bermakna sebagai adanya sebuah perubahan. Perubahan yang dimaksud sebagai suatu tujuan yang ingin kami realisasikan dalam suatu organisasi dengan new cover yang membawa best product. Adapun makna atau filosofi dari keseluruhan lambang kabinet, yang pertama, gambar bintang berwarna merah memiliki makna keberanian dalam mencapai sebuah cita-cita dengan berlandaskan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia. Kedua, bentuk heksagon terinspirasi dari sarang lebah yang melambangkan efektivitas dalam penggunaan ruang. Artinya, BEM-FIS UM 2021 akan selalu mengoptimalkan segala potensi yang ada. Ketiga, gambar 2 antena melambangkan keseimbangan antara akademik dan organisasi atau kecerdasan dan keterampilan. Selanjutnya, terdapat garis-garis pada background melambangkan arus yang sangat deras sebagai perwujudan bahwa Kabinet Gerak Perubahan akan senantiasa bertahan di tengah dinamika yang terjadi. Kemudian, kombinasi warna ungu dan magenta melambangkan arti kolaborasi yang harmonis. Dan yang terakhir, bentuk kincir berwarna putih melambangkan terus bergerak dan menebar manfaat untuk banyak orang. Yang memiliki makna sebagai semangat kolaborasi. Yang tertuang pada misi Tricita Mahasiswa. Jargon kebanggaan BEM-FIS UM 2021. Kolaborasi untuk dedikasi. Dalam menjalankan tugas dan fungsi di BEM-FIS UM 2021, kami juga dibantu oleh BPH. Jajaran BPH merupakan badan pengurus harian yang membantu kami dalam bidang administrasi dan keuangan. Ini dia profilnya. Halo, perkenalkan saya Nabila Fina Aprilia dari jurusan Sosiologi Angkatan 2019, menjabat sebagai Sekretaris 1 BEM-FIS UM 2021. Halo, nama saya Anissa Lutfiah Oktianika dari jurusan Hukum dan Kewarganegaraan selaku Sekretaris Kabinet 2. Hai, perkenalkan namaku Farin Hagelainaya dari jurusan HKM 2019. Di sini saya menjabat sebagai Bendahara 1 Kabinet Gerak Perubahan BEM-FIS 2021. Halo, perkenalkan saya Aulia Minabila dari jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Angkatan 2019, selaku Bendahara 2 Kabinet Gerak Perubahan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial 2021. BEM-FIS UM tahun 2021 membawa nuansa baru dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini, BEM-FIS UM membawa struktur kementerian dalam kepengurusannya. Dalam menjalankan tugas dan fungsi, kami dibantu oleh 8 menteri. Ini dia profilnya. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Advokasi dan Aksi Propaganda, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Ekonomi Kreatif,
Kementerian Seni dan Budaya, Kementerian Sosial dan Lingkungan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Menarik sekali bukan perkenalan dari para fungsionaris BEMFIS UM 2021? Eits, gak hanya itu aja, masih banyak kejutan-kejutan lainnya. Bener banget nih Rin, banyak banget program-program dari BEMFIS yang bermanfaat. Betul banget nih Jo, kira-kira apa aja sih program-program kerja dari BEMFIS UM 2021? Yuk simak profilnya. First 10 2021, kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa berkarya dalam penyusunan karya ilmiah dengan mengusung tema Upaya Generasi Muda Pertahankan Budaya Tradisional di Era Digital. Vistografi Digital Competition 2.0 diselenggarakan dengan tujuan mengembangkan kemampuan fotografi, videografi, dan pembuatan poster bagi mahasiswa FIS UM dan umum akan dilaksanakan pada 12 September hingga 3 Oktober 2021. Webinar Pendidikan Paralegal merupakan pendidikan kepada pengurus Ormawa Fakultas Ilmu Sosial dan Masyarakat Umum untuk dapat berperan sebagai seorang paralegal, yang dilaksanakan dalam bentuk webinar yang mengusung tema urgensi dan kedudukan paralegal dalam upaya pemberian bantuan hukum di lingkungan perguruan tinggi dan masyarakat yang dilaksanakan pada 10 Juli 2021. Student Capacity Building FIS UM 2021. Student Capacity Building merupakan agenda wajib bagi mahasiswa baru agar mereka lebih mengenal tentang kehidupan dan dunia kampus, khususnya di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial. Webinar Nasional and Call for Paper. Webinar Nasional and Call for Paper merupakan program kerja BEMFIS UM untuk membahas isu sosial dan pendidikan di masa pandemi dengan mengusung tema Bangkit dan Tumbuhnya Masyarakat Kreatif dan Inovatif, serta determinasi fenomena esospol di masa pandemi yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2021. Fisteria 9 merupakan acara malam inaugurasi mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial. Kegiatan ini menampilkan aksi memukau dari bidang kegiatan terpadu FIS dan Guestar, mengusung tema Cipta, Rasa, dan Karsa dilaksanakan pada 9 Oktober 2021. FIS Business Plan Competition merupakan kegiatan baru dari BEMFIS UM di bawah Kementerian Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan secara online meliputi perlombaan proposal bisnis dan poster wirausaha dengan mengusung tema peran mahasiswa yang inovatif sebagai penggerak ekonomi kreatif Indonesia di era digital. Sarasehan Keolahragaan merupakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran tentang menjaga kebugaran dan kesehatan melalui olahraga di tengah pandemi COVID-19. Sarasehan Keolahragaan mengusung tema eksistensi olahraga di tengah pandemi COVID-19. Workshop pelatihan fisik dan olahraga merupakan kegiatan yang meningkatkan minat mahasiswa FIS untuk berolahraga, mengusung tema pentingnya menjaga kebugaran tubuh saat pandemi melalui kegiatan fisik bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial akan dilaksanakan pada 24 Juli 2021. Sasaji, Salam Silaturahmi Dadi Siji merupakan program kerja yang mengundang pihak eksternal BEM, dilaksanakan dengan melakukan sharing wawasan. Sasaji mengusung tema menciptakan sinergitas sebagai wujud terciptanya mahasiswa aktif dalam membangun relasi. Bina Desa merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan sumber daya manusia yang dimiliki agar diberdayakan dan disokong dalam hal kemajuan di tingkat desa dengan melibatkan warga Fakultas Ilmu Sosial. Teras Toleransi. Teras toleransi merupakan sikap dan tindakan yang harus dimiliki setiap manusia untuk menjaga perdamaian antar umat beragama. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom meeting. Teras toleransi mengusung tema dialog antar umat beragama yang akan dilaksanakan pada 29 September 2021.
Wah, banyak sekali nih program kerja yang dilaksanakan oleh BEMFIS UM 2021. Betul banget tuh Jo. Buat teman-teman mahasiswa FIS, wajib banget ikutan ke acara yang pastinya membawa manfaat buat kita semua. Dan jangan lupa catat tanggalnya biar nggak ketinggalan eventnya. Kalau ngomong tentang event nih, banyak event-event yang dilaksanakan oleh penyelenggara lainnya. Tapi yang nggak kalah menarik itu BKT. Yaps, BKT atau Bidang Kegiatan Terpadu adalah sebuah wadah bakat untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial. Penasaran apa aja sih bidangnya? Yuk simak penjelasannya. BKT Social Warriors diketuai oleh Krisna Rida P, dibantu oleh sekretaris yaitu Sepyananda S dan bendahara Dewi Nur Khalifah. BKT Social Warriors merupakan klub basket untuk mewadahi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial yang memiliki bakat atau keinginan dalam olahraga basket. BKT Badminton diketuai oleh Pangki Irawan dibantu oleh sekretaris yaitu M. Andi Fauzi dan bendahara Aleku Aji. BKT Sosbasien merupakan klub olahraga badminton untuk mewadahi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial yang memiliki bakat atau keinginan dalam olahraga badminton. BKT Pencaksilat diketuai oleh Nanda Regita dibantu oleh sekretaris yaitu Devrina EKD dan bendahara Keisa Devinda. BKT Pencaksilat merupakan perkumpulan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial yang memiliki bakat atau keinginan dalam olahraga bela diri pencaksilat. BKT Foarvis diketuai oleh M. Taufik F dibantu oleh sekretaris yaitu Melasaro dan bendahara Rani Triwahyudi. BKT Foarvis merupakan klub olahraga voli untuk mewadahi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial yang memiliki bakat atau keinginan dalam olahraga voli. BKT Sepak Bola diketuai oleh Fikri Hakim, dibantu oleh sekretaris yaitu Ariswan Adi dan Udi Falilah. BKT PSIS merupakan klub olahraga sepak bola untuk mewadahi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial yang memiliki bakat atau keinginan dalam olahraga sepak bola. BKT Supersif diketuai oleh Doni Pramudia dengan sekretaris Inada Gati dan bendahara Ilmia Pratiwi, menaungi beberapa cabang kesenian dan menjadi satu keluarga. Terdapat subbidang seperti Laisos, Sodakru, Operet Nusantara, dan PMV. BKT Supersif merupakan wadah mahasiswa pecinta seni Fakultas Ilmu Sosial. Subbidang Sodakru, bidang ini sebagai wadah bagi mahasiswa FIS pada kesenian tari. Subbidang Operet Nusantara, bidang ini sebagai wadah bagi mahasiswa FIS pada seni peran serta kepenulisan naskah cerita. Subbidang Laisos, bidang ini sebagai wadah bagi mahasiswa FIS pada kesenian musik. Subbidang Paramount Voice atau PMV merupakan wadah bagi mahasiswa FIS pada Olah Vokal Group. BKT Forum Kerohanian diketuai oleh Abi Ahmad Yusuf dengan sekretaris Siti Husnul Khotimah dan bendahara Davin Wahyu Widodo.
BKT Kerohanian adalah BKT yang mewadahi kegiatan kerohanian lintas agama yang berada di Fakultas Ilmu Sosial. BKT LPMIS yang diketuai oleh M. Fahmi Fahreza, dibantu oleh Sekretaris yakni Khairul Lianur dan Bendahara Dini Nisa Atus, merupakan BKT Penalaran dan Sastra Fakultas Ilmu Sosial. Gimana? Asik kan BKT-nya di Fakultas Ilmu Sosial? Banyak banget bidangnya. Bener banget nih, Rin. Selain mengembangkan bakat, kita juga dapat menambah relasi dari jurusan-jurusan lain di Fakultas Ilmu Sosial. Ngomong-ngomong mengenai kelebihan mengikuti organisasi, yuk langsung aja simak testimoni dari Demisioner dan Fusioner BEMFIS UM. Ya, saya pikir BEM menjadi salah satu alternatif organisasi kemahasiswaan untuk mahasiswa yang ada di lingkup fakultas, khususnya di Fakultas Ilmu Sosial untuk menjadi pendamping atau kegiatan pendampingan selain di bidang akademik. Dan saya sangat berharap teman-teman mahasiswa, khususnya mahasiswa baru, itu juga nantinya itu akan aktif berorganisasi, baik itu di tingkat jurusan dan kalau bisa itu ada di tingkat fakultas atau ikut di badan eksekutif mahasiswa di FIS. Seperti itu. BEMFIS ini merupakan salah satu organisasi intrakampus yang berada di lingkungan Universitas Negeri Malang. BEMFIS merupakan organisasi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial yang mewadahi seluruh potensi, bakat, serta mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial yang ingin meningkatkan kualitas dirinya. Tadi ditanyakan bahwasanya BEM ini merupakan organisasi pendamping di bidang akademik karena banyak sekali ilmu-ilmu, pengalaman, serta hal-hal yang bisa menunjang kegiatan akademik yang kita pelajari di dalam organisasi. Seperti contohnya public speaking. Di organisasi kita dituntut untuk bisa berdiskusi dengan baik, public speaking dengan baik, kemudian bisa menyampaikan pendapat dan lain sebagainya. Nah, hal-hal itu, ilmu-ilmu itu, pengalaman-pengalaman yang kita praktekkan itu di dalam organisasi kita gunakan ketika kita berada di kelas, misalnya ketika presentasi. Sehingga di sini dapat dikatakan bahwasanya organisasi itu merupakan miniatur kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau alasan awalnya saya masuk di organisasi atau di BEMFIS itu dulu karena saya memang di pilihan ketiga jalur masuk ke perkuliahan, jadi saya masih dilema saat itu untuk akan mengikuti apa nantinya, karena saya juga masih bingung apakah saya akan meneruskan ke akademik atau di organisasi. Saat itu saya melampiaskannya melalui organisasi di BEMFIS untuk meningkatkan semangat saya berkuliah di Malang, karena saya cuma berkuliah saja itu kurang, dan di organisasi tersebut di BEMFIS saya membangun karakter saya, membangun karakter kepemimpinan, bagaimana saya bisa manajemen kegiatan-kegiatan, dan saya juga memiliki tanggung jawab lebih di organisasi tersebut. Sebagai seorang organisatoris itu banyak sekali hal yang harus diikuti. Yang pertama adalah yang paling penting adalah manajemen waktu. Manajemen waktu itu adalah pembagian waktu kalian di bidang akademik maupun di non akademik. Yang kedua adalah loyalitas. Kalian harus memiliki loyalitas yang tinggi karena di situ kalian harus berkorban waktu, pikiran dan lain sebagainya. Oleh karena itu loyalitas harus dibutuhkan menjadi seorang organisatoris. Saya lebih mendahulukan akademik saya karena itu adalah tujuan saya ke UM. Sedangkan organisasi itu adalah sebagai bentuk loyalitas saya kepada organisasi untuk meningkatkan kapasitas saya dan pengalaman saya. Suka dukanya masuk organisasi apa ya? Mungkin itu akan kalian dapatkan ketika masuk UMS. Mulai dari kumpul bersama teman, susahnya ngerjakan proker dan program deadline mepet ya. Masih banyak lagi seperti itu. Intinya stay tune di UMS ketika nanti sedang pendaftaran. Menurut saya dengan mengikuti organisasi saat ini akan sangat mempengaruhi karir saya di masa
perjuangan. Karena untuk di masa depan saya membutuhkan soft skill yang saat ini sudah dilatih di dalam organisasi. Mantap. Saya loyal. Seru. Top. Good. Begitulah gambaran umum dari organisasi eksekutif tertinggi di Fakultas Ilmu Sosial yang menjadi wadah untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial. Bener banget nih Rin. Jadi satu pesan untuk Maba, jadi mahasiswa yang sebenarnya adalah mahasiswa yang mampu membawa cita dan cinta, meraih prestasi, punya rasa toleransi, dan mewujudkan semua itu di dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial. Gak kerasa Jo, kita udah di penghujung video kali ini. Ya Rin, semoga kita masih bisa bersilaturahmi di lain kesempatan. Untuk semuanya, stay safe, stay healthy, dan stay tune di lini masa PEMFIS UM 2021. Salam perjuangan, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia.